The misuse and destruction of the environment are also accompanied by a relentless process of exclusion. Channel TV, jumpa lagi dalam 5 Minutes Global Paradox. Kali ini kita bincang tentang kecuali Vatikan. Ada beberapa ironika, beberapa keistimewaan di Vatikan dalam katanya dengan hubungan internasional. Mestinya kita ketahui bersama bahwa dalam hubungan internasional, pendekatan yang paling klasik, realis adalah bahwa aktor utama dalam hubungan internasional itu adalah negara bangsa. Bukan negara saja, tapi negara bangsa. Nah, seperti yang diamanahkan oleh Perjanjian Westphalia 1648. Nah, kalau kita lihat dari konsep itu, nanti kita akan menemukan beberapa keanehan dan keistimewaan Vatikan. Marilah kita lihat dari dua ukuran berikut ini. Yang pertama adalah konsep negara bangsa Westphalia. Yang kedua adalah konsep hak-hak istimewa negara bangsa. Yang pertama tentang konsep negara bangsa Westphalia. Negara bangsa itu selalu terdiri dari pemerintahan yang sah, lalu ada wilayah yang jelas luasnya, lokasinya begitu, dan ada warga negara yang berdaulat terhadap lokasi dan pemerintahan itu. Kalau kita lihat itu, ya, apakah Vatikan punya pemerintahan? Punya. Ya. Dia di Vatikan ada dua hierarki tata kelola. Yang pertama adalah monarki yang teokratis. Teokratis itu pemerintahan berdasarkan agama, berasal dari Theo dan Kratos. Theo, Tei, Dea, Dei, Dewa, Dewi itu adalah Tuhan. Kratos adalah, Krasia adalah sistem pemerintahan. Jadi teokrasi adalah sistem pemerintahan yang ujungnya pemerintahan itu adalah punya kekuasaan Tuhan. Nah, dalam konteks itu kadang-kadang disebut juga sebagai tahta suci. Secara resmi pemerintah Indonesia menyebutnya sebagai tahta suci atau Sancta Sedes. Kadang-kadang juga disebut sebagai papal system karena yang menguasai itu para papal. Dari kata papa. Papa adalah father, bapak, romo-romo gitu. Nah, dalam konteks seperti itu, ketuanya atau pimpinannya adalah seorang paus yang kali ini dipimpin oleh Paus Fransiskus. Yang kedua adalah monarki yang sekuler begitu, yang diketuai oleh seorang presiden. Kali ini presidennya adalah Giuseppe Bertello. Terlepas keanehan apapun dalam pemerintahan Vatikan, yang penting Vatikan ada pemerintahannya. Kemudian kita lihat wilayahnya. Apakah dia punya wilayah? Ada. Jadi wilayah teritorinya Vatikan adalah sejumlah wilayah kecil di dalam kota Roma di negara Italia yang luasnya kira-kira hanya 44 hektar atau 0,44 km persegi. Yang itu sangat lebih kecil daripada Kadipaten Pakualam di Jogja ya. Pakualam itu punya wilayah kira-kira 15-20 kalinya Vatikan. Dan seluruhnya itu dikelilingi oleh pagar tembok yang hanya kalau dihitung hanya 3,2 km. Artinya paling sedikit sekali, kecil sekali. Tetapi yang penting ada dia, dan dia merupakan urutan negara terkecil di dunia ke-251, kecil sekali ada. Nah, yang ketiga adalah warga negara. Apakah di Vatikan punya warga negara? Ya ada. Warga negara yang teokratis itu hanya kira-kira 843 orang atau jiwa gitu, yang semuanya adalah para biarawan dan biarawati. Ya, dengan demikian dia merupakan satu negara dengan tingkat kelahiran yang aneh sekali, karena tingkat kelahirannya adalah 0 secara teokratis ya. Sedangkan secara yang sekuler itu adalah merupakan negara yang warga negaranya para penganut agama Katolik Roma di seluruh dunia yang jumlahnya kira-kira 1,2 miliar.
Jadi ya itulah Vatikan. Kemudian kita lihat dari segi hak istimewa negara bangsa, yaitu moneter, militer, dan konsuler. Secara moneter, ya, dia boleh membuat uang sendiri. Walaupun dia ikut di Uni Eropa, dia punya euro model Vatikan. Kemudian militer, walaupun dia ikut di Uni Eropa, dia punya tentara sendiri, namanya adalah Garda Swiss, yang terdiri hanya 134 orang, dan orang ini bukan warga negara dia, melainkan adalah orang Swiss yang disewa. Ya, semuanya beragama Katolik, tetapi orang Swiss, warga negara Swiss. Kemudian polisinya yang namanya adalah Corps de la Gendarmeria, itu adalah juga sewaan gitu. Jumlahnya hanya 130 orang, dan kadang-kadang disebut sebagai vigilansa. Vigilansa itu dalam bahasa Inggris, vigilant itu adalah tentara bayaran. Ada, tapi sedikit kok. Nah, kemudian secara konsuler, dia mempunyai paspor sendiri, paspor Vatikan, walaupun di dalamnya Italia, di dalamnya Roma, dan dia punya kedutaan besar sendiri. Oleh karena itu, bagi Italia menjadi satu paradoks bahwa di Italia dia harus mengirimkan duta besar Italia di Vatikan, di Roma. Begitu juga Indonesia, walaupun kita punya masyarakat yang beragama Katolik, tapi kita harus menerima perwakilan dia di sini. Kita pun harus mengirim duta besar kita di Vatikan sana. Inilah satu ironika yang saya rasa perlu kita catat. Jangan lupa subscribe, comment, dan like. Assalamualaikum.